Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Wa ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempurnaan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama berjumpa meskipun melalui layar kaca, tapi kita senantiasa bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang dengan kenikmatan yang sangat banyak ini kita bisa melaksanakan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tentu di antara yang paling penting adalah aktivitas ibadah yang kita lakukan dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Salat kita, puasa-puasa sunnah kita, ibadah sedekah kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya masih bisa kita laksanakan. Tentu ini semua adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu permasalahan yang sangat penting yang juga merupakan satu jalan yang jika seorang muslim tidak berhati-hati pada perkara ini, maka ini menjadi jalan yang sangat besar. Syaitan bisa masuk dan mengganggu kehidupan kita, yang tentu kita memahami bahwa syaitan ini menginginkan anak cucu Adam kita semuanya terjerumus kepada apa yang dimurkai, apa yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu di antara jalan yang telah juga diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang bisa menjadi jalur atau jalur utama syaitan mengganggu kita adalah tentang lisan kita ini. Lisan adalah satu di antara anggota tubuh yang sangat mungkin kita katakan sederhana, sangat kecil dan sangat biasa saja, tetapi konsekuensi akibat dari apa yang ditimbulkan oleh lisan ini jika tidak dikontrol dan tidak dimanfaatkan dengan baik, maka ini akan menjadi satu malapetaka yang luar biasa dalam kehidupan kita di dunia ini dan juga kehidupan kita di akhirat. Sebab itu Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah memberikan kita peringatan. Beliau bersabda, "Aktsaru khataya ibnu Adam fi lisanihi", bahwasanya kebanyakan dosa yang dilakukan oleh anak Adam itu berasal dari lisannya. Banyak dosa, banyak sekali kesalahan, banyak sekali mungkin kemaksiatan yang bisa dilakukan, yang dengannya Allah murka kepada seorang hamba. Tapi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kebanyakan daripada dosa-dosa tersebut itu di antara sumber asal muasalnya itu adalah lisan seorang manusia. Oleh sebab itu lisan ini harus dijaga dengan baik, dikontrol dengan baik, diperhatikan apa yang akan kita ucapkan, ditimbang-timbang apa yang akan keluar dari ungkapan-ungkapan kita. Apakah ungkapan itu memberikan manfaat kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri ataupun sebaliknya. Maka disinilah seorang muslim harus pandai dalam menimbang dan melihat maslahat, manfaat, kadar daripada apa yang harus ia ucapkan. Maka suatu ketika Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam ditanya atau sebelumnya sahabat yang mulia Mu'adz radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam tentang amalan kebajikan, apakah gerangan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga sekaligus merupakan amalan kebajikan yang menjauhkan manusia itu daripada siksa neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi SAW tentang an amalin yudkhilu al-jannata wa yuba'idu anin nar. Ya, kata Nabi SAW, ala ukhbiruka bimala'i dzalika kullihi. Ya. Ketika Mu'adz bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, maukah engkau saya berikan satu kabar, satu informasi, ya, yang bisa memberikan kepadamu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah engkau lontarkan kepadaku. Maka Mu'adz ketika itu mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saja saya ingin mendengarkan jawaban dari engkau wahai Rasulullah. Maka ketika itu Nabi SAW dengan serta-merta memegang lisannya, lidahnya, ya. Fa akhadha bilisanihi wa qala, lalu kemudian Nabi SAW bersabda, kuffa alaika hadah, jaga dengan baik, ya, berhati-hati dengan ini. Sembari memegang lisannya, lidahnya, Nabi SAW mengungkapkan sabda beliau yang juga merupakan nasihat, ya, wejangan untuk kita semuanya umat Nabi SAW, karena tentu Nabi tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali sesuatu yang diucapkannya tersebut memiliki manfaat dan faedah sekaligus pelajaran bagi kita semuanya. Maka ketika ditanya tentang, ya, apakah amalan yang terbaik, ya, yang bisa menyelamatkan orang daripada siksa neraka dan memasukkan seseorang ke dalam syurga, Nabi memegang lidahnya dan mengatakan kepada Mu'adz, kuffa alaika hada, ya, jaga baik-baik ini, perhatikan baik-baik apa yang akan, ya, dilakukan oleh satu, ya, bagian dari tubuh kita ini. Maka Mu'adz ketika melihat Rasulullah dengan sangat semangatnya memberikan nasihat kepada Mu'adz radhiyallahu taala anhu, dengan langsung memegang dan mempraktikkan, memperlihatkan kepada Mu'adz apa yang harus dilakukan untuk masuk surga dan menjauhkan diri daripada neraka. Maka Mu'adz ketika itu mengatakan kepada Nabi SAW, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi, apakah kita akan, ya, disiksa atau kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita ucapkan? Maka apa jawaban Nabi kita SAW? Nabi mengatakan, thaqilatka umma, thaqilatka ummuka. Ya, itu adalah satu ungkapan, yang mana ungkapan ini sebenarnya memberikan satu isyarat, ya. Mungkin dalam bahasa kita untuk mudah dipahami atau lebih memudahkan memahami thaqilatka ummuk, ya, mungkin bisa diterjemahkan, ya, celaka, ya, engkau wahai Mu'adz, wa hal yakubban nasu finnari ala wujuhihim illa hasahidu alsinatihim. Ya, betapa banyak nanti manusia di akhirat itu yang dicampakkan, dilemparkan, ya, wajah-wajah mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, karena itulah akibat daripada apa yang telah mereka ucapkan dalam kehidupan mereka di dunia. Hasil daripada ucapan lisan, hasil dari ungkapan-ungkapan kita, hasil pembicaraan kita, itu semuanya tentu akan merupakan atau menjadi bahan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa memahami dengan baik bahwasanya di antara madakhilus syaitan, ya, di antara jalan atau gerbang pintu masuk syaitan untuk mengganggu kita seorang manusia adalah dengan lisan. Ya. Makanya jika seorang muslim mampu memanfaatkan lisannya dengan baik, maka ini adalah merupakan tanda kebaikan baginya. Sebaliknya, jika seorang muslim tidak mampu memanfaatkan dan memungsikan lisannya dengan baik, maka ini adalah satu tanda kecelakaan baginya, ya. Nah, maka lisan ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa, ya. Ukurannya kecil tapi fungsinya sangatlah luar biasa. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tips yang disampaikan oleh para ulama kita agar kita bisa memanfaatkan dan memungsikan lisan kita ini dengan baik, sehingga juga kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang dimurkai oleh
Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama di antara jalan cara agar kita terhindar ya dari godaan-godaan dan makar syaitan khususnya berkaitan dengan lisan kita ini, kunci yang pertama adalah as-samtu, ya, diam. Ya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, maka hendaknya ia mengatakan yang baik-baik saja. Kalau ia tidak mampu melakukan itu, maka pilihannya adalah waliyasmut. Ya, pilihannya adalah diam. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man samata najaha. Barang siapa yang memperbanyak diam, maka diamnya itu adalah keselamatan baginya. Karena kita memahami, ya, manusia pada tabiatnya selalu ingin menyampaikan, selalu ingin berbicara, selalu ingin mengungkapkan sesuatu yang menjadi masalah. Manusia seringkali ketika ia berbicara, maka informasi yang ia dapatkan satu, kalau ia sudah menyampaikannya dia akan menjadi dua, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, oleh sebab itu, ya, seorang muslim harus belajar untuk lebih banyak diam. Tentu pada perkara-perkara yang memang kita dituntut untuk diam. Karena ada perkara dalam kehidupan kita tidak boleh diam. Semisal kita menyaksikan kemungkaran, kita tidak boleh diam dari kemungkaran itu. Kita harus merespon kemungkaran itu. Ya, tentu tanggung jawab kita adalah menyampaikan kebenaran dan mungkin mencegah daripada kemungkaran-kemungkaran yang kita saksikan. Dengan berbagai cara yang kita bisa lakukan. Apakah dengan lisan kita mencegah, ataukah dengan kekuatan kita, dengan tangan kita bisa melarang, ataukah minimal, ya paling minimal, ya, kita tidak menyetujui kemungkaran yang terjadi itu dengan ketidakenakan dalam hati, menghadirkan rasa benci dalam hati terhadap kemungkaran tersebut. Maka belajar diam ini adalah merupakan satu solusi atau kunci agar kita tidak masuk dalam perangkap syaitan khususnya berkaitan dengan lisan ini. Yang kedua, selain diam itu sendiri, para ulama kita mengatakan cara agar terhindar dari makar syaitan adalah khususnya berkaitan dengan lisan, imsakul lisani an haudi fil batili wa ma la khaira fihi. Jadi menghindarkan diri dari segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kita kepada kebatilan, atau minimal berbicara pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Makanya ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, Uqbah bin Amir berkata, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku jalan keselamatan. Jalan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Maka apa jawaban Nabi SAW ketika ditanya tentang jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan kesuksesan itu, jalan ketenangan hidup itu? Maka Nabi SAW mengatakan, yang paling pertama dari tiga itu, Nabi mengatakan, imsik alaika lisanak. Jagalah dengan baik lisanmu. Dan ini menjadi satu isyarat bagi kita semuanya bahwa jika Anda ingin bahagia, jika Anda ingin merasa tenang, jika Anda ingin merasakan ketentraman hidup, jalannya diantaranya adalah bagaimana Anda bisa menjaga, mengontrol, melihat dengan seksama apa yang akan terlontarkan dan terucapkan dari lisan Anda. Karena betapa banyak orang yang terluka, yang menyebabkan tidak senangnya orang lain, dan ketidaksenangan orang lain itu mengakibatkan kita pun dibenci oleh orang. Itu karena kita tidak mampu mengelola apa yang akan keluar dari lisan-lisan kita ini.
tentu di antara dosa lisan itu ada ghibah, iya, ada namimah dan yang lainnya, dan keduanya ini adalah merupakan dosa yang luar biasa. Kita teringat ya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melintasi sebuah pekuburan, lalu kemudian Nabi SAW mengambil air dan pelepah kurma lalu meletakkannya di atas kuburan tersebut. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada para sahabatnya apakah gerangan yang sedang terjadi kepada dua orang yang sedang berada di kuburan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengatakan yang satu ini sedang disiksa. Ya, apa penyebabnya? Karena selama hidup dia suka namimah, menggibahi orang, mengadu domba orang, sehingga ia mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, ada banyak jalan untuk bisa memanfaatkan lisan agar lebih berberkah dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga ini adalah an yurattiba al-muslim lisanahu bidzikrillah. Bagaimana seorang muslim itu memanfaatkan lisannya lebih banyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti ini para jemaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini kalau tidak memanfaatkan nikmat lisan ini untuk kebaikan, maka dia akan termanfaatkan untuk keburukan. Itu saja pilihannya. Pilihannya. Imma kita gunakan untuk kebaikan, ataukah kita akan memanfaatkannya kepada keburukan, sengaja atau tidak, sadar atau tidak. Itu adalah pilihan kehidupan kita. Maka para ulama kita mengatakan jika kita ingin terhindar dari makar syaitan khususnya pada lisan kita ini, maka perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran itu sendiri. Selain zikir-zikir yang pada umumnya, zikir yang terbaik adalah bagaimana kita memperbanyak membaca Al-Quran, karena tentu dalam zikir itu juga terdapat ketenangan. Ada bizikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam zikir itu, dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala itu terdapat ketenangan, ketentraman hati bagi setiap muslim. Saya kira itu sebagai pengantar, semoga ada manfaatnya dan semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pintu-pintu masuk syaitan, menjerumuskan kita kepada apa yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.